Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Amanda Damayanti. Nama saya Nia Maulida. Nama saya Nurul Khairunnisa. Nama saya Anggraini Yulianti. Nama saya Aisyah Zainudin. Oke, kami di sini akan membahas tentang Pancasila dan politik. Di sini kami dari kelompok 4 akan mengangkat kasus tentang korupsi Pertamina. Tadi kita Jamal apa? Itu apa? Coba kalian baca-baca dulu statistiknya kayak gimana. Padahal itu taksi BUMN kan? Iya, wow. Jadi saya kelepasan ya. Apalagi sampai 1 triliun. Aduh, Ternyata dia lebih besar dari Palestina ya. itu tuh ngerugiin sampai berapa sih? Hampir 1 triliun. Aduh, emang parah bener ya korupsi di negara kita ini. Bisa ya, sebaik itu nggak diberantas cepatnya. Ada solusi nggak sih nih kita kayak supaya nggak terjadi korupsi kayak gini lagi? Biar kita tuh bisa ngeliat juga kan data-datanya di mana. Supaya lebih jelas, aku sih ada satu kenalan yang mungkin bisa ngasih kita gambaran tentang kondisi ini. Namanya Mas Bagus. Karena kalau kita kesana, Boleh? Yuk kita lihat yuk. ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Dengan saya Nurul Khairunnisa dan rekan saya Aisyah Zakia. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Bagus untuk meluangkan waktunya untuk diwawancara mengenai tema korupsi yang ada di Pertamina. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Mia. Pertanyaan pertama itu bagaimana Anda menilai pernyataan Ahok mengenai adanya tangan berkuasa dalam korupsi di Pertamina? Apakah ini indikasi bahwa masalah korupsi di BUMN ini lebih kompleks dari yang sebelumnya? Oke, terkait pernyataan Ahok mengenai Tangan berkuasa. tangan berkuasa, yang terlihat dari apa yang disampaikan oleh Ahok mengenai tangan berkuasa ialah lebih daripada bagaimana dalam tubuh Pertamina itu sendiri itu terlihat bahwasanya yang bermasalah adalah sistem. Bagaimana di dalamnya intervensi politik sangatlah terlihat, yang pertama dari direksi dan juga divisi kultural yang ada dalam Pertamina, yang pada akhirnya terdapat secara struktural orang-orang yang lahir dari sistem politis. Akhirnya tidak ada profesionalitas yang jelas pada di Pertamina, yang dimana ini menjadi lahan bisnis negara, pemasukan negara, yang pada
sekelompok orang saja dengan kepentingan politis tadi. Kalau dilihat secara intervensi politik, tentu sangat besar intervensi politiknya, karena memang banyak terlihat jelas gitu bahwasannya di dalam tubuh Pertamina BUMN sendiri banyak orang-orang yang menjadi direksi, terus juga orang-orang yang menjadi struktural dalam BUMN maupun Pertamina adalah orang-orang partai. Melihat hubungan antara politik dan pengelolaan BUMN, bagaimana Anda melihat hubungan antara politik dan pengelolaan perusahaan BUMN? Bagaimana melihat hubungan antara BUMN dan juga politik? Jelas, sangat jelas ya. Di dalamnya banyak terjadinya kepentingan. Banyak terjadinya kepentingan yang dimana kepentingan ini yang pada akhirnya merugikan negara itu sendiri, bahkan di dalam tubuh BUMN. Jadi kalau tanda kutipnya adalah banyak orang-orang yang senang gitu dalamnya, ada orang ditaruh secara politis, sedangkan secara profesionalitasnya tidak menjamin bahwasanya memang dia pantas dan secara profesionalitasnya mumpuni untuk memegang BUMN itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apa sih faktor yang membuat korupsi di BUMN seperti Pertamina bisa terjadi? Yang pertama, mungkin karena tidak ada transparansi. Sistem di dalam BUMN ini terlihat sangat jelas tidak ada transparansi. Yang pertama adalah dalam struktural BUMN dan dalam kutip dari pernyataannya Amuk ya, di masing-masing divisi, masing-masing bidang ini komunikasinya tidak cair. Komunikasi tidak cair, adanya saling tutup-menutupi yang pada akhirnya tidak adanya transparansi dalam internal BUMN sendiri maupun terhadap masyarakat. Selanjutnya, apakah pernyataan Ahok ini bisa dianggap sebagai langkah untuk mengurangi transparansi dalam pengelolaan BUMN atau justru akan memperburuk situasi? Dampak positifnya sebenarnya ada dua, dampak positif bagi negara mungkin ya, juga dampak negatif bagi negara. Apa yang coba dikatakan oleh Ahok publik, dampak positifnya adalah membuka mata dan juga memperlihatkan secara dalam bagaimana keadaan dan kondisi di dalam Pertamina. Pada akhirnya kan masyarakat bisa beropini sendiri gitu bagaimana keadaan dan kondisi di dalam Pertamina yang ternyata memang secara transparansi kurang. Dampak negatifnya bagi negara adalah bagaimana negara pada akhirnya masyarakat ini kehilangan kepercayaan publik. Review pertanyaan pertama itu kompleksitas korupsi dan intervensi politik di BUMN. Masalah di Pertamina bukan cuma soal individu korup, tapi sistemnya sudah rusak karena banyak intervensi politik. Banyak jabatan penting diisi karena kedekatan politik, bukan kemampuannya. Ini bikin manajemen jadi tidak profesional. Ketika sistem diisi orang titipan, profesionalisme bisa hilang. Yang penting bukan bisa kerja, tapi siapa yang dukung. Dan ini berbahaya karena publik jadi korban. Uang negara bisa bocor karena orang tidak bekerja berdasarkan kompetensi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu hubungan antara politik dan kepentingan dalam BUMN. Yang Pertamina sering dijadikan alat kepentingan politik. Pengangkatan pejabat bukan karena prestasi, tapi pesanan. Akibatnya, pengawasan internal itu lemah. Bawahan takut mengkritik atasan karena tahu dia orang kuat. Orang-orang ini cenderung tertutup dan tidak transparan karena takut kebusukannya terbongkar. Kadang jabatan itu cuma formalitas, aslinya mereka mengamankan proyek-proyek tertentu untuk pihak tertentu.
Selanjutnya, pertanyaan ketiga itu penyebab korupsi di BUMN. Masalah utamanya kurang transparansi. Informasi tertutup jadi gampang disalahgunakan. Komunikasi antar bagian jadi buruk sehingga jalannya sendiri-sendiri, nggak ada koordinasi yang kuat. Jarang ada pertanggungjawaban yang jelas. Pelanggaran bisa terjadi tanpa adanya sanksi. Dan struktur organisasi yang lemah, jadi manajemen jalan sendiri, itu membuka peluang korupsi. Oke, yang keempat yaitu solusi menuju transparansi. Struktur organisasi itu yang pertama harus dibenahi dulu biar jelas siapa yang mengawasi siapa. Yang kedua, gunakan teknologi pelaporan real time yang bisa diakses publik sehingga akan memaksa keterbukaan. Selanjutnya, komunikasi internal juga harus dibuka. Semua pihak harus bisa saling koreksi. Juga pegawai juga harus bisa lapor pelanggaran tanpa takut. Sistem whistleblower perlu diperkuat. Nah, Selanjutnya pertanyaan yang kelima itu dampak pernyataan Ahok ke publik. Yang pertama itu pernyataan Ahok bisa jadi titik awal perubahan karena dia bicara terus terang. Tapi kalau tidak ada tindakan nyata, publik bisa makin tidak percaya pada BUMN. minimal sekarang itu masyarakat lebih sadar bahwa masalahnya serius dan perlu diawasi bersama. Pemerintah juga harus segera bertindak. Jangan hanya biarkan ini jadi perdebatan di media.